Fa'alaikum bisawatil a'zam, ya, supaya kalian berkumpul dengan golongan yang besar. Golongan yang besar adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan al-sunnah wal jamaah diwadahi oleh Nahdlatul Ulama. Sebab zaman-zaman sekarang kita dihadapkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini memusuhi NU, ini salah alamat. Ini salah alamat. Padahal akidahnya sama, ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau memusuhi NU itu salah alamat. Tidak bisa, ya. Ini dibuat alasan. Kami NU zaman Ki Hasyim Asy'ari. Bukan NU produk sekarang. Ini tidak bisa. Apakah kalian bisa berani mengatakan saya Islam zaman Rasulullah, tidak perlu madhab-madhaban, tidak perlu belajar fikih? Ini kan tidak mungkin. Di zamannya sudah berbeda. Ini namanya kalimatul haq lakin yuradul bihal batil. Tidak mungkin kita Islam zaman Kanjeng Nabi. Bagaimana kita akan bisa Islam zaman Kanjeng Nabi? Kita harus belajar fikih dan lain-lain. Adapun zaman yang sekarang NU demikian, ya kita hormat. Kita perhatikan NU. NU telah berjasa terhadap pemerintah dan masyarakat dan pondok-pondok pesantren. Ulama-ulama dahulu, zaman dahulu antara ulama dan habaib ini hidup berdampingan, hidup rukun dan tidak memusuhi Nahdlatul Ulama. Maka kita di zaman sekarang dihadapkan dengan kelompok yang memusuhi Nahdlatul Ulama, padahal ini sama-sama Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan salah mengartikannya. Allah Ta'ala walladzina amanu asidau alal kufar ruhama'u bainahum. Kanjeng Nabi itu dan sahabat keras terhadap kufar dan kaum muslim keras, saling aslih terhadap sesamanya. Kita jangan memahami secara tekstual. Prakteknya Kanjeng Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah, Kanjeng Nabi mengalah. Kanjeng Nabi mengalah, tidak keras. Hudaybiyah umat Islam dan keadaan menang, namun mau perjanjian dan perjanjian sudah ngalah. Namun di balik itu banyak orang-orang Quraisy, kaum Quraisy masuk Islam. Kanjeng Nabi tidak selalu keras. Fabima rahmatin minallah lintah lahum, dengan rahmat Allah kamu lunak ya Muhammad. Artinya bila mana orang itu tidak dapat rahmatnya Allah, maka sosoknya dalam perjuangan keras. Kalau Ta'ala walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik, kalau kamu keras bengis ya Muhammad, maka orang di sekitarmu akan bubar. Dan kiai-kiai zaman dahulu ini dalam perjuangan ini dengan lemah lembut, Wali Songo dengan lemah lembut. Kita di pondok kiai hanya baca kitab saja, tidak menyalah-nyalahkan orang lain, tidak mengucat orang lain, tidak memusuhi orang lain. Wa kullu khairin fittiba iman salaf wa kullu sarin fiktida iman khalaf, fiktida iman khalaf, atau fiktida iman khalaf. Tiap-tiap kebaikan itu mengikuti ulama-ulama dahulu, dan tiap-tiap keburukan mengikuti kemodelan-kemodelan orang sekarang. Jadi kayak dahulu kita itu cara menyebarkan Islam dengan lemah lembut. Man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak ulas asih kepada orang lain, maka tidak diwelasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti orang kelas tinggi, ya. Ini bila mana melihat kesalahan orang lain, ini melihat bi'aini rahmat, dengan pandangan kasih sayang, bukan menghujat. Bukan menghujat. Nanti ada ulama sufi, ada orang lain salah, malah ditangisi, kasihan. Ini kelas orang-orang tinggi. Jadi Rasulullah itu tidak identik dengan keras, radikal, ekstrim, tidak. Sebab pelajaran agama ini bila mana disampaikan dengan keras, radikal, ini sangat membahayakan. Ini kita baru mendengar kejadian di Bandung, ya. Korbannya juga orang muslim, yang korban juga orang muslim. Allah mengatakan ya ahlal kitab, qala ta'ala ya ahlal kitab la takhlu fi dinikum wal kitab. Jangan sampai kamu berbuat ekstrim di dalam agamamu, jangan sampai berbuat radikal. Orang Yahudi radikal, ekstrim, nabi-nabi dibunuh,
kitab Taurat dirubah mengatakan orang Yahudi Uzairun ibnullah. Orang Nasrani juga demikian, Injil dirubah, orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Kelompok Islam pun juga ada yang radikal, yang ekstrim. Dimulai ketika zaman Rasulullah, ketika Kanjeng Nabi itu membagi-bagi ghanimah tidak rata, tidak sama, Kanjeng Nabi ada yang mengkritik. Kata Nabi, orang ini nanti akan menurunkan sosok yang demikian-demikian. Itu sosok radikal, paham radikal, ini sudah ada zaman Kanjeng Nabi dan juga sampai menurunkan di zaman kita. Ini kelompok yang sangat membahayakan. Membahayakan bagi negara, bagi berbangsa, dan bagi umat Islam itu sendiri. Dalam kitab Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin, bahwasanya yang merusak umat-umat sebelum kamu ini adalah dalam menyebarkan agama dengan cara ekstrim, dengan cara radikal, dengan cara keras. Jadi artinya kalau orang itu menyebarkan agama dengan keras, dengan radikal, menghujat sana sini, mentang-mentang seolah paling benar, ini pertanyaan, mereka ikut siapa? Kanjeng Nabi tidak demikian. Wa kana rahiman rafiqa, beliau lemah lembut. Maka dalam kita berjuang di masyarakat supaya kita lemah lembut.